Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 di sini akan mempresentasikan yaitu problematika pendidikan di masa pandemi COVID-19. Saya Nabila Zulfa. Saya Rahma Fauzia. Baik, problematika yang pertama adalah peningkatan angka putus sekolah di Indonesia. Lanjut. Baik, sebelum membahas tentang masalah tersebut, kita akan memaparkan satu fakta tentang ekonomi di Indonesia di era pandemi. Bisa dilihat di layar, merupakan profil kemiskinan tahun 2020 di Indonesia, terhitung pada September 2020. Data ini diolah oleh Susenas atau Survei Sosial Ekonomi Nasional. Dapat dilihat di situ pada tahun 2020 September, jumlah penduduk miskin bertambah sebanyak 1,13 juta jiwa menjadi 27,55 juta jiwa atau sekitar 10,19%. Faktor utama yang mempengaruhi hal tersebut adalah pandemi COVID-19 yang menyebabkan perubahan perilaku ekonomi masyarakat, yaitu menurunkan daya beli konsumen. Lalu yang kedua ada pemulangan tenaga kerja secara besar-besaran yang menyebabkan peningkatan pengangguran yang sebelumnya 5% menjadi 7,07%. Lanjut. Survei yang dilakukan United Nations International Children's Emergency Fund atau UNICEF mencatat sebanyak 938 anak sekolah mengalami putus sekolah karena terdampak pandemi virus COVID-19. Dari jumlah tersebut, 74%-nya anak dilaporkan putus sekolah karena alasan ekonomi. Nah, kemiskinan merupakan salah satu pemicu utama masalah pendidikan di Indonesia. Kenapa? Karena akan menurunkan kemampuan orang tua untuk mengeluarkan biaya akses pendidikan untuk anak. Lanjut. Angka putus sekolah di Indonesia meningkat. Penyebabnya ada beberapa, yaitu pertama, menikah, bekerja, kecanduan game online, tidak mampu membayar SPP atau biaya pendidikan, dan yang terakhir meninggal dunia karena virus COVID-19. KPAI justru menemukan data-data lapangan yang menunjukkan angka putus sekolah cukup tinggi, terutama menimpa anak-anak yang berasal dari kalangan kurang mampu. Lanjut. Nah, apa mengatasi angka putus sekolah di Indonesia? Jawabannya tidak atau belum maksimal. Kenapa? Karena walaupun sudah digratiskan atau diberikan kuota internet gratis, orang tua tetap harus mengeluarkan biaya-biaya seperti biaya transportasi jika di daerah mereka belum terdapat sekolah-sekolah atau fasilitas pendidikan yang layak. Jadi mereka harus pergi ke desa lain atau kota lain yang notabene jaraknya sangat jauh yang membutuhkan biaya transportasi yang cukup tinggi. Dan jika sekarang terjadi pendidikan secara online, maka diperlukan biaya-biaya untuk menunjang pendidikan online tersebut seperti gadget dan lain sebagainya. Baik, yang selanjutnya, apa solusi yang bisa diambil sih dari putus sekolahnya ini? Yang pertama, yaitu melalui pendidikan ataupun pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan ini seperti mengaktifkan kembali pusat kegiatan belajar masyarakat PKBM dan memperbanyak panti sosial bina remaja dan balai latihan kerja dengan catatan anak ini tetap bersekolah sampai tuntas pendidikan dasar dan menengah. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya, ada pelatihan
apa sih pelatihan ini dan perannya? Nah, yang pertama, ini peran sebagai pengajar yang dimana diperlukan konsep-konsep, fakta-fakta dan informasi lainnya dalam memperkaya wawasan. Yang kedua, peran sebagai pembimbing yang dimana memberikan bantuan kepada peserta yang mengalami kesulitan atau masalah pada saat belajar. Yang ketiga, peranan sebagai ekspeditor. Nah, dalam peranan ini dilakukannya pencarian, penjelajahan, dan penyediaan sumber-sumber yang diperlukan. Yang terakhir, peranan sebagai motivator. Pelatih ini terus menggerakkan motivator belajar peserta pelatihan. Jadi motivator di sini juga penting, tidak hanya pelatihan saja. Yang selanjutnya adalah yang kedua, setelah solusi yang telah saya sebutkan tadi di awal, yang selanjutnya adalah inisiatif publik menerabas krisis pendidikan. Nah, di sini itu bisa melalui dengan cara penggalangan dana dan donasi. Yang dimana penggalangan dana dan donasi ini diberikan kepada orang yang kaya. Misalkan seperti percuma seseorang ataupun masyarakat udah ada bantuan kuota atau di daerahnya itu bisa terakses internet dengan bagus, tetapi tidak memiliki handphone ataupun media sejenisnya seperti yang dikatakan di depan tadi. Itu menurut saya sama aja begitu. Yang selanjutnya adalah di sini apakah Indonesia sudah diperbolehkan untuk memperlakukannya sekolah tatap muka? Nah, di sini adalah sudah boleh, tetapi di sini juga perlu batasan dan tetap mematuhi sebuah protokol kesehatan. Jadi tidak sembarangan sekolah tatap muka dibuka terus seperti biasanya, tidak. Nah, yang selanjutnya di sini terkait sekolah daring ini, bosan atau tidaknya. Jika ditanya bosan atau tidaknya, yang pasti adalah bosan. Seperti yang kita ketahui di sekitar kita, ini banyak pelajar yang masih menempuh pendidikan, tidak hanya pelajar seperti mahasiswa dan yang lainnya, itu mereka mengeluh bosan dan tidak mendapatkan pendapatan bulanan. Tidak mendapatkan pendapatan bulanan. Sama halnya kayak orang bekerja. Tapi di sini yang mendapatkan pendapatan bulanan tidak hanya orang bekerja, tetapi juga kayak pelajar itu juga dapat, karena kita kan tidak tahu kebutuhannya seperti apa. Seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah di sini apakah sekolah tatap muka terbatas dipertahankan? Kita ambil saja kasus di tahun ini, di bulan lalu 90 murid di satu SMP di Purbalingga dinyatakan positif COVID. Nah, kenapa bisa seperti itu? Dan apa sih yang harus dilakukannya? Seperti yaitu pemerintah pusat terus mendorong kepala daerah segera membuka kembali sekolah, terutama jika wilayah mereka masuk ke kategori PPKM level 1 sampai 3. Tapi pakar pendidikan di sini malah mendorong pemerintah tidak mengajarkan target jumlah sekolah yang dibuka, melainkan mengutamakan aspek kesehatan, karena kan ini aspek kesehatan itu lebih penting daripada jumlah sekolahnya. Percuma kalau udah target jumlah sekolahnya udah sudah dapat memadai, sudah tercukupi, tapi aspek kesehatannya adalah rendah, ya sama aja, lebih baik tidak usah dibuka sekolah tatap muka. Seperti itu. Dari pemaparan yang sudah dijelaskan, ternyata tidak hanya anak sekolah seperti SD, SMP, ataupun SMA yang mendapatkan imbas dari pandemi tersebut, tapi di sini juga mahasiswa mengalami tantangan ekonomi yang sangat besar di masa pandemi COVID-19 tersebut. Yang pertama tuh ada dampak corona. 50% mahasiswa PTS tak bisa bayar SPP. Yang kedua ada ekonomi dunia di masa pandemi 2021 hingga 2022. Yang pertama di sini ada potensi dropout mahasiswa di PTS naik dari 8% menjadi 50%. Sebagai dampak COVID-19, prediksi UPTC. Yang kedua ada dalam situasi normal, penerima KIPK yang di DO mengundurkan diri ataupun meninggal hanya 1%. Dan yang terakhir, hingga sulitnya lapangan pekerjaan bagi mahasiswa yang baru lulus atau kita sebut dengan fresh graduate. Lanjut. Lalu apa sih di sini peran dan sikap pemerintah dalam menangani hal tersebut?
tersebut. Lanjut. Kemendikbud sendiri telah memberikan kebijakan baru. Di sini ada kebijakan yang telah dikeluarkan dan diatur oleh Kemendikbud. Yang pertama adanya mengalami kendala finansial akibat pandemi COVID-19. Yang kedua, mahasiswa tidak wajib membayar UKT jika sedang cuti kuliah atau tidak mengambil satuan kredit semester atau yang kita sebut dengan SKS sama sekali. Misalnya menunggu kelulusan. Nah, yang ketiga, pemimpin perguruan tinggi dapat memberikan keringanan UKT dan atau memberlakukan UKT baru terhadap mahasiswa. Ya, mungkin kita dapat mengambil kesimpulan dari pemaparan di atas bahwa tidak hanya pemerintah yang turut bekerja menangani kebijakan di situasi seperti ini, namun kita juga perlu bekerja sama agar hal-hal tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Mungkin cukup sekian pemaparan yang dapat disampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan dari kami kelompok 4. Siswa Praktif pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.